Saya sekarang akan membuka sebuah aplikasi, teman-teman. Ini adalah aplikasi yang sudah dibuat. Aplikasi ini sudah saya masukkan login dan juga logout, teman-temannya, form login dan juga logout. Ketika saya belum memasukkan aplikasi saya, ataupun ketika saya belum masuk ke dalam aplikasi menggunakan username dan juga password, maka aplikasi ini akan kosong, teman-teman. Bermakna apa? Bermakna dia tidak akan bisa diakses datanya. Lihat di sini saya klik menunya, apakah dia muncul datanya? Tidak, Pak. Tidak muncul. Nah, tapi ketika saya masukkan, teman-teman, di sini contohnya, saya akan login di sini, ya. Saya akan login di aplikasinya ini, lalu saya akan klik admin. Lalu saya kasih password. Di sini saya udah tulis juga, teman-teman, ya, di sini di spreadsheet-nya, ya. Di sini ada user ID, ada password. Jadi saya tambahkan ya dari data yang kemarin. Di sini ada admin, lalu passwordnya 123. Coba akan saya masukkan admin, passwordnya yaitu 123. Nah, lalu saya save. Nah, ketika saya save, baru dia akan muncul menunya, teman-teman. Seperti itu. Ya. Lalu, Pak, kok ini di situ menunya cuma 3, Pak? Bukannya menunya di situ ada 4? Nah, ya. Kok menunya itu ada, oh bener ada 3 ya, karena ini otoritasnya belum saya atur, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, nanti kita akan bisa membuat, ya, nanti kita akan bisa membuat ketika saya itu masukkan kodenya itu user, dia hanya bisa user yang membuka. Ketika saya masukkan kode admin, maka admin saja yang bisa membuka, teman-teman. Seperti itu, ya. Nanti kita akan mempelajari hal seperti itu pada pembahasan yang sekarang akan kita bahas, teman-teman, ya. Seperti itu. Lalu kalau saya logout, ya, teman-teman, di sini saya logout. Nah, ketika saya logout, teman-teman, sebentar saya save dulu ini. Nah, ketika saya logout, teman-teman, maka dia, teman-teman, ketika saya logout, ya, maka dia akan seperti ini, teman-teman. Username-nya dan juga password-nya dia akan kosong, tidak ada bekasnya, teman-teman. Seperti itu. Lalu saya akan masukkan di sini ya. Contohnya username-nya yaitu admin. Ya. Nah, lalu mamanya password-nya saya asal aja gitu ya. Saya save. Dia nanti akan ada konfirmasinya. Maaf, username atau password salah. Seperti itu, teman-teman, ya. Nah, ini adalah salah satu langkah akhir dalam pembuatan aplikasi yang berbasis AppSheet, teman-teman, ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana sih, Pak, caranya untuk membuat aplikasi ini menjadi aplikasi yang memang sudah bisa ada form login dan juga logoutnya? Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus membuat database terlebih dahulu. Sama seperti penjelasan saya pada pertemuan sebelumnya, ketika kita ingin membuat sebuah aplikasi menggunakan AppSheet, hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah buat database-nya terlebih dahulu, teman-teman, ya. Database itu dibuat di spreadsheet, ya. Jangan sampai teman-teman membuat aplikasi tapi database-nya belum ada. Kalau teman-teman membuat aplikasi namun database-nya belum ada, teman-teman nanti akan mengalami kesulitan. Kesulitannya apa, Pak? Pasti nanti akan error, teman-teman, ya. Karena AppSheet ketika tidak ada database-nya, dia maka akan mendeteksi adanya data yang rusak, teman-teman. Seperti itu. Ya. Jadi di sini saya harapkan ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi, buat dulu database-nya, ya. Di sini saya memakai database yang lama, teman-teman, ya. Di sini saya membuat database yang lama, saya tambahkan user ID dan juga password-nya saja, seperti itu. Namun, kalau teman-teman menggunakan database yang lama, nanti di AppSheet-nya teman-teman buat aplikasi dari baru lagi, teman-teman, ya. Kenapa? Karena ketika kita ingin membuat aplikasi, kita harus membuatnya secara berurutan, teman-teman, ya. Yang pertama kita harus buat form login dan logout-nya dulu, baru nanti kita akan membuat sub-menunya seperti pertemuan sebelumnya. Seperti itu, ya. Jadi kita buat dari baru lagi tapi dengan data yang lama supaya semuanya tertata dan juga semuanya dapat dibuat sesuai dengan tatanannya, teman-teman, ya. Seperti itu. Oke. Sekarang teman-teman saya akan buka aplikasinya lagi, ya. Di sini kita sudah membuka AppSheet, teman-teman.
Lalu saya akan ke home page-nya, teman-teman. Oke, di sini saya sudah membuat beberapa aplikasi, teman-teman ya. Oke, baik teman-teman semuanya, ya pada aplikasi ini, ya, pada aplikasi AppSheet ini kita nanti akan membuat form login dan juga form logout, teman-teman ya. Seperti yang tadi saya bahas, ketika kita ingin membuat aplikasi, hal pertama yang perlu kita buat adalah database-nya terlebih dahulu ya. Kita harus membuat user ID dan juga password-nya, teman-teman. Seperti itu. User ID-nya itu boleh mau apa saja ya. Contohnya di sini saya user ID-nya mau admin, mau user atau mau dibuat admin semua juga boleh, teman-teman, tergantung dengan kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Lalu saya di sini passwordnya 123 saja supaya saya tidak ribet, teman-teman ya. Saya ini menggunakan data yang lama, namun untuk aplikasi yang baru saya tidak akan meneruskan aplikasi yang lama. Karena ketika saya teruskan aplikasi yang lama itu sudah terlanjur kita buatkan submenunya yang sudah saling terhubung, teman-teman ya. Ketika saya masukkan data, pasti nanti dia akan harus ulang lagi dari awal. Harus kita buat lagi apa namanya, kita harus buat lagi hubungan-hubungannya dari awal lagi, teman-teman, seperti itu ya. Maka saya akan buat dari aplikasi yang baru saja, teman-teman, seperti itu ya. Di sini ada user ID dan juga password saya tambahkan. Teman-teman kalau mau memakai data yang lama boleh, atau kalau mau membuat sendiri datanya, mau membuat baru itu boleh-boleh saja ya. Tidak ada larangan. Oke. Selanjutnya, teman-teman, yang harus kita lakukan ketika kita sudah membuat sebuah database ya, yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke dalam aplikasi kita ya, lalu kita akan membuat satu aplikasi baru. Di sini saya akan hapus saja satu aplikasi yang sudah saya buat karena AppSheet ini dia aplikasinya itu terbatas, teman-teman ya. Dia tidak bisa membuat aplikasi sebanyak-banyaknya, tapi aplikasinya itu terbatas. Jadi teman-teman kalau memang ternyata nanti dilarang untuk membuat aplikasi lagi, silakan dihapus aplikasi yang pernah dicoba. Namun jangan lupa aplikasinya yang memang sudah saya nilai ya, yang sudah dikumpulkan ke saya, seperti itu. Oke, lalu selanjutnya ketika kita sudah membuka AppSheet ini, saya akan membuat aplikasi baru dengan cara klik create, teman-teman. Seperti itu. Ya. Setelah saya klik create, saya akan klik app ini ya, apps, lalu saya akan klik start with existing data. Maksudnya apa sih, Pak? Klik start dengan with existing data ini artinya saya akan memulai membuat sebuah aplikasi namun dengan data yang memang sudah ada, baik itu dalam clouds ataupun dalam spreadsheet saya, teman-teman, seperti itu ya. Saya akan klik start with existing data. Contohnya di sini saya aplikasinya mau bikin aplikasi data apa ya? Aplikasi data toko deh namanya ya. Aplikasi data toko. Kategorinya bebas, teman-teman. Silakan teman-teman pilih kategori yang memang teman-teman sukai ya. Saya sih acak-acakan aja ya. Saya sering asal kalau 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 mau memilih kategori. Lalu kita klik choose your data, teman-teman. Ya. Setelah kita klik choose your data, kita bisa langsung klik Google Sheet yang memang sudah kita integrasikan ya, teman-teman ya. Lalu di sini saya akan buka folder yang kemarin ya, folder AppSheet ini ya. Lalu saya buka untuk spreadsheet saya buka, teman-teman ya. Saya klik 2 kali. Sebentar, dia masih berusaha untuk membuka. Oke, di sini teman-teman, ketika sudah muncul seperti ini, kita langsung klik tanda close saja. Nah, kita lihat teman-teman, di sini sudah ada menu-menunya, teman-teman ya. Tapi ingat, menu-menunya ketika diklik ya dia cuma lihat gambar saja. Karena apa? Karena belum dikaitkan ataupun digabungkan dengan submenunya, teman-teman. Ingat seperti yang kemarin kita pelajari, submenunya itu harus digabungkan di sini ya. Nah, nanti ini akan kita gabungkan kalau memang sudah membuat form login dan juga logout, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, di sini saya akan
melihat teman-teman ya, di sini aplikasinya seperti ini tampilannya, lalu saya ingin tampilannya berbentuk galeri saja seperti ini ya. Nah, lalu apa sih Pak sekarang yang harus dilihat? Teman-teman umpamanya ketika teman-teman melihat laptop ya, ataupun ketika teman-teman membuka aplikasinya ataupun app sheet-nya, mungkin tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman silahkan diklik ini saja ya, switch to legacy editor. Jadi kita benar-benar diberikan kewenangan untuk mengedit data ataupun aplikasi yang sedang kita buat ya. Seperti itu. Lalu apa yang sekarang harus kita lakukan, teman-teman? Kita lihat di sini ya, pada menu ini ya, kita akan masuk ke data, teman-teman. Di sini ya. Kita akan klik data, lalu kita akan klik columns, teman-teman. Ya, kita klik columns, lalu kita klik menu. Ya, ingat kita klik data, lalu kita klik columns ya, lalu kita klik menunya, teman-teman, di sini. Nah, oke, di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada nama, ada icon, ada user ID, ada password, teman-teman. Hal yang harus kita lakukan, yang pertama adalah untuk namanya, teman-teman, ini kita centang ya, kita centang key-nya, labelnya pun kita centang. Untuk ikonnya kita hilangkan centangnya, teman-teman. Seperti itu. Jadi intinya dalam satu columns ini, dalam seluruh columns ini, yang hanya memiliki key dan juga label hanya nama saja. Nama ini dari mana sih Pak? Seperti yang seperti yang pertemuan lalu kita bahas, nama ini ada di sini teman-teman ya, di sini ya. Maksudnya apa? Yaitu nama semua aplikasinya teman-teman. Seperti itu. Kalau teman-teman mau semuanya di sini menamakannya itu dengan nama, ya berarti di sininya yang harus di checklist adalah nama ya. Tapi kalau mamanya teman-teman di sini menamainya itu bukan nama, tapi menu gitu ya. Ya udah nanti otomatis di sini akan berbentuk menu dan ini harus di checklist dua-duanya. Seperti itu teman-teman ya. Sampai di sini apakah jelas teman-teman? Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas ya. Oke, good. Lalu teman-teman, saya akan lihat ke bawah ya. Saya akan lihat ke bawah, di sini ada user ID dan juga password. Untuk user ID dan juga passwordnya, saya hanya akan menambahkan teks saja. Nah, ya, untuk user ID dan password saya hanya akan menggunakan teks. Tadi passwordnya itu dia berbentuk nomor ya, number teman-teman ya. Tapi di sini saya hanya ingin berbentuk teks ya. User ID dan passwordnya saya hanya ingin berbentuk teks. Kalau sudah seperti ini apa lagi yang harus kita lakukan Pak? Kita save. Oke. Sekarang kita save, teman-teman, kita tunggu dulu sampai dia selesai melakukan refreshing. Sudah ya, di sini sudah di-refresh. Lalu sekarang yang harus kita lakukan adalah kita ke user setting, teman-teman, di sini. Oke. Saya akan ke user setting. Setelah saya ke user setting, saya akan klik di sini. Per user setting. Ya, saya akan klik per user setting. Nah, di sini nanti ada beberapa kolom, teman-teman. Seperti itu. Saya akan ketikkan 2 kolom. Kolom yang pertama adalah username, kolom yang kedua adalah password. Namun bukan di sini. Bukan di options heading, ya. Tapi di mana, Pak? Tapi di option 1 dan juga 2. Option 1, teman-teman. Saya akan ketikkan username. Seperti ini, ya. Lalu options yang kedua saya ketikkan password. Seperti ini. Sudah seperti itu saja. Sampai di sini apakah jelas, teman-teman? Jelas Pak. Jelas. Oke, good. Di sini sudah ada username, sudah ada password. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus memasukkan kode pada username maupun password, teman-teman. Ya, cara memasukkan kodenya bagaimana? Cara memasukkan kodenya, kita akan klik gambar pensil di sini. Edit maksudnya ya. Jadi gambar pensil ini maksudnya adalah edit, teman-teman. Saya akan klik username-nya. Nah, ketika saya klik username, teman-teman, di sini kolom name-nya username, tipenya teks. Ini tidak perlu diubah. Yang perlu dimasukkan adalah di sini.
di data validity, teman-teman. Apakah jelas di sini terlihat tulisan data validity, teman-teman? Lihat, Pak. Terlihat. Oke, good. Nah, di sini ada beberapa kode yang harus kita masukkan, teman-teman, ya. Yang pertama adalah kita harus memasukkan valid if, yang kedua adalah kita harus memasukkan invalid value error, ya. Ingat, pada username ini kita perlu memasukkan dua kode, teman-teman, yaitu kode untuk valid if dan juga kode untuk valid value error, ya. Lalu bagaimana sih Pak cara untuk mendapatkan kodenya? Sebenarnya cara untuk mendapatkan kodenya ya udah kita ketik saja secara manual di sini, teman-teman. Seperti ini. Ini sama seperti Excel. Namun teman-teman di sini sudah saya buatkan kodenya, teman-teman hanya perlu mengkopas dan juga mengkoreksi, teman-teman, ya. Di sini saya akan buka Microsoft Word yang sudah saya siapkan, teman-teman. Di sini apakah terlihat Microsoft Word yang sudah saya buka? Lihat, Pak. Oke, good. Terlihat ya. Nah, di sini pada Microsoft Word ini juga sudah saya buatkan judul-judulnya. Contoh di sini ya. Username. Dia valid if-nya itu kodenya yang mana? Berarti yang di bawahnya. Lalu invalid value error, kodenya yang mana? Yang di bawahnya. Seperti itu. Password. Di sini valid if-nya yang mana? Kodenya yang di bawahnya. Invalid value error-nya yang mana? Kodenya yang di bawahnya. Seperti itu, teman-teman, ya. Jadi tinggal dikopas saja. Ingat, tulisan yang merah ini tidak perlu dikopas karena itu adalah judulnya. Ya, sekali lagi tulisan yang merah ini juga nggak usah ikutan dikopas, nanti malah error, ya. Dia yang dikopas itu hanya tulisan yang berwarna hitam saja, teman-teman. Seperti ini ya. Ini kan tetap dihitung tulisan. Saya akan masukkan valid if-nya, teman-teman. Di sini, oke. Di sini saya akan masukkan valid if-nya, lalu saya akan kopas, copy, ya. Di sini kode valid if-nya yang sudah saya buat. Nanti akan saya share di grup, ya, kodenya. Saya akan kopas, lalu saya akan masukkan di kolomnya, teman-teman, ya. Caranya bagaimana? Caranya saya akan klik valid if-nya, lalu saya akan kopas saja langsung seperti ini. Ya. Di sini saya akan kopas, teman-teman, lihat. And is not blank username in. Oke. Coba saya akan buka lagi valid if-nya. Oke. Kolom username. Oke, di sini kita harus cek dulu, teman-teman, ya. Ketika kita melihat kolom seperti ini, kita harus melihat dulu, teman-teman. Apa yang harus dilihat? Yang pertama ini kolomnya, username-nya, ya. Kita harus melihat username-nya ini sudah benar atau belum, ya. Seperti itu. Unable to find column username, did you mean name? Nah, seperti itu kan. Lalu yang kita harus lihat adalah kita harus melihat ini, teman-teman, kita harus melihat menunya. Kenapa, Pak? Kok kita harus melihat menunya? Kalau teman-teman lihat di sini, ya, ini menu ini maksudnya apa, Pak? Menu ini adalah worksheet-nya, teman-teman. Di sini. Worksheet-nya ini namanya adalah menu, ya. Maka di sini dia akan saya tulis menu juga. Seperti itu, ya. Lalu di sini user ID-nya itu yang mana, Pak? User ID-nya itu ya adalah di sini, teman-teman. Yang sudah saya buat di sini, user ID, ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita harus melihat terlebih dahulu, teman-teman, ya. Kita harus melihat terlebih dahulu kira-kira mereka sudah pas ataupun belum. Maupun passwordnya, kita harus melihat dulu. Passwordnya ini benar atau enggak sih tulisannya, username-nya ini tulisannya benar apa tidak sih, seperti itu, ya. Kita akan cek lagi, ya. Nah, di sini ada tulisannya username, sudah betul, dan juga password, teman-teman, ya.
Nih, passwordnya juga sama. Dia harus dijadikan teks lagi, teman-teman. Nah, ini ya. Sebentar, saya akan jadikan teks terlebih dahulu, username dan passwordnya. Sudah bergerak? Belum, Pak. Yes. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke. Di sini username-nya teks, password-nya juga teks. Jangan lupa kita simpan dulu, teman-teman ya. Oke, saya akan simpan terlebih dahulu. Ya, karena teman-teman ingat ketika kita mengerjakan sesuatu ya pada AppSheet ini diharapkan agar selalu menyimpan aplikasi yang sudah kita buat, teman-teman ya. Seperti itu. Teman-teman, di sini sudah saya kopas tadi ya, teman-teman ya. Di sini sudah saya kopas. Apakah terlihat, teman-teman? Apakah sekarang sudah terlihat? Terlihat, Sudah, Pak. Pak. Ya, di sini sudah saya kopas. Saya kopas dari sini ya, dari Word yang ini, teman-teman ya, dari Word yang ini, valid if seperti itu. Kalau sudah kita kopas, teman-teman ya, tinggal kita save saja, seperti itu. Nah, di sini sudah kita kopas ya. Lalu di sini untuk invalid value error-nya juga sama. Kita masuk ke sini, teman-teman. Oke. Lalu teman-teman selanjutnya kita masukkan ini ya, invalid value error-nya di sini. Ingat ketika kita itu mengkopas dari sini jangan sampai ada spasi yang terikut, teman-teman ya, karena ketika ada spasi ataupun apapun itu yang nanti ketika kita kopas dia ngikut, maka nanti akan mempersulit pekerjaan kita, teman-teman. Dia akan error ya, seperti itu. Lalu untuk invalid value error-nya saya akan masukkan di sini. Tinggal saya kopas saja, teman-teman, paste di sini. Oke, lalu saya save. Nah, sudah selesai? Belum. Apalagi lalu Pak yang harus kita atur? Yang harus kita atur adalah untuk update behavior-nya, teman-teman. Ya, behavior-nya kita update. Kita akan klik reset on edit. Maksudnya apa Pak untuk behavior-nya itu diklik reset on edit? Maksudnya adalah teman-teman semua supaya ketika kita nanti memasukkan form login dan juga username dan juga passwordnya, ketika memang sudah masuk, dia datanya akan hilang. Sehingga ketika kita sudah logout, dia datanya itu tidak akan tertulis, teman-teman. Tapi kalau kita tidak reset on edit, ketika kita masuk di login dan juga passwordnya, teman-teman, dia nanti bekas kita masuknya akan tetap ada. Sehingga apa? Sehingga nanti tulisan kita yang tadinya kita masukin, umpamanya usernya itu adalah admin, passwordnya 1, 2, 3. Dia akan tetap terlihat dan itu malah tidak akan bagus ya. Jadi fungsinya reset itu adalah ketika kita sudah memasukkan dan sudah masuk aplikasinya, maka semuanya akan terreset, teman-teman ya. Nanti login dan passwordnya akan kosong lagi sehingga tidak ada orang yang bisa membuka aplikasi kita selain memang orang yang memang sudah memiliki username dan juga passwordnya, seperti itu. Apakah dapat dipahami teman-teman semua? Paham, Pak. Oke. Sekarang saya akan buka ini ya, saya akan buka untuk passwordnya. Sekarang saya sedang menggerakkan kursor saya, teman-teman. Apakah terlihat? Terlihat, Terlihat, Pak. Pak. Lihat, Pak. Terlihat. Oke, good. Lalu saya akan buka passwordnya, teman-teman, di sini ya. Bagaimana cara untuk membuka passwordnya? Sama seperti yang tadi kita lakukan untuk username. Kita buka di sini, ya. Kita buka di pensil ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Untuk passwordnya, nah, di sini ada kolom name dan juga type-nya, tidak perlu kita ganti. Yang perlu kita masukkan hanya data validity-nya saja. Ya. Di sini validity-nya, yang pertama kita akan masukkan di validity if-nya, teman-teman. Validity if-nya itu dari mana? Kita masukkan dari Word yang sudah saya siapkan, teman-teman. Oke. Di sini, teman-teman,
ada password ya. Di sini ada password. Saya akan memasukkan kode dari valid if pada password, teman-teman. Di sini saya masukkan kodenya ya. Saya kopas. Lalu di sini tinggal saya enterkan di sini, teman-teman. Saya kopaskan di sini. Seperti ini, teman-teman. Lihat di sini, teman-teman. Password itu adalah password artinya ya. Password yang memang sudah kita buat, kita masukkan ya. Lalu username itu maksudnya apa? Ketika kita sudah memasukkan username-nya, maka kita harus mengisikan password-nya. Menu itu dari mana? Menu itu adalah kita memanggil data dari spreadsheet yang kita buat ya. Di sini, teman-teman. Apakah terlihat spreadsheet yang sudah saya buka, teman-teman? Di sini ada tulisan menu. Terlihat, Pak. Ya, kalau teman-teman umpamanya tulisannya bukan menu tapi homepage, berarti di kodenya ditulisnya apa? Homepage juga, Pak. Homepage, betul. Kalau umpamanya di spreadsheet-nya teman-teman ini menulisnya itu apa namanya user, maka di sininya pun teman-teman ya, maka di kodenya pun kita tulis user ya. Di sini kita harus menyesuaikan apa yang sudah kita buat dengan spreadsheet yang sudah kita buat, teman-teman. Seperti itu ya. Aplikasi yang sudah kita buat dengan spreadsheet yang kita buat, sudah kita buat. Ingat, untuk AppSheet ini ataupun untuk form login ini, dia selalu masuk pada sheet yang pertama ataupun worksheet yang pertama, teman-teman. Di sini saya menggunakan worksheet yang pertama, ya, seperti itu. Jadi jangan sampai teman-teman itu membuat form login tapi memakai sheet yang kedua. Harus menggunakan sheet yang pertama ya, teman-teman. Seperti itu. Sudah, teman-teman, di sini saya akan save ya. Setelah saya save, lalu saya akan masuk ke invalid value error ya. Invalid value error itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah ketika dia ini salah memasukkan password, dia nanti akan muncul tulisan. Tulisannya bagaimana? Tulisannya seperti ini, teman-teman. Nah, invalid value error di sini tinggal saya kopas. Dan teman-teman, di sini teman-teman bebas untuk memasukkan ya. Boleh mau memasukkan tulisannya ini seperti ini, percis. Boleh, saya mau pakai tulisan sendiri, Pak. Itu boleh-boleh saja, teman-teman. Seperti itu ya. Di sini kan tulisannya maaf username atau password salah. Kalau teman-teman umpamanya mau tulis maaf username dan password tidak ada, ataupun maaf password dan username invalid dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja. Kata-katanya boleh diubah. Tapi ingat, kata-katanya ini harus diawali dan diakhiri dengan tanda petik, teman-teman. Seperti ini ya. Paham, teman-teman? Paham. Oke, good. Lalu di sini saya save. Nah, lalu di sini ada tulisan require. Require ini artinya apa? Require ini artinya adalah otorisasi, teman-teman. Ya, itu artinya adalah kewajiban yang harus kita isi ketika kita sudah mengklik username. Jadi ketika kita sudah mengetikkan username, kita harus klik require di passwordnya ini. Ketika passwordnya ini kita require, maka dia tidak akan masuk sebelum passwordnya diisi dengan benar, teman-teman. Tapi ketika require-nya ini tidak kita centang, maka ketika orang-orang itu hanya punya username-nya aja, password-nya belum diisi, dia tetap bisa masuk, teman-teman. Sampai di sini paham nggak? Paham, Pak. Paham ya. Jadi dia ini kalau dia harus mengisi password dan juga username, kalau salah satu tidak ada, dia tidak akan bisa masuk, maka require di passwordnya ini harus di checklist, teman-teman. Seperti ini ya. Lalu kita akan klik ini ya, icon botol ini, teman-teman ya. Nah, lalu kita masuk ke codingnya. Saya akan buka sekarang Word-nya, teman-teman, di sini ya, require-nya. Saya akan copy. Paste. Nah, lihat, teman-teman. Ya, di sini pada required-nya, dia require itu kan artinya kewajiban, teman-teman ya. Required itu artinya adalah kewajiban.
Di sini kewajibannya adalah dia harus memasukkan password setelah di throw after itu artinya adalah setelah username, teman-teman, seperti itu. Jadi ketika dia sudah menuliskan username, maka dia harus mengisi password. Kalau dia tidak mengisi password, maka dia tidak akan bisa masuk ke menu yang sudah kita buat, teman-teman. Seperti itu, ya. Lalu kita save di sini. Setelah kita save, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita akan klik update behavior di sini. Seperti biasa, untuk behaviornya kita klik centang, teman-teman. Ya. Lalu saya akan klik done di sini. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, teman-teman, saya akan klik save. Jangan lupa untuk selalu melakukan saving, teman-teman. Oke. Di sini sudah di-save, teman-teman. Saya akan lihat apakah dia sudah muncul ataukah belum, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman semuanya, dia belum muncul. Harusnya di sini sudah ada ininya, teman-teman. Harusnya di sini sudah ada tombolnya. Apa yang belum? Berarti kenapa Pak kalau belum muncul seperti ini? Berarti ada yang tertinggal, teman-teman. Apa sih yang tertinggal, Pak? Oh, ternyata, teman-teman, ternyata saya itu belum memasukkan show-nya ataupun belum mencentang show-nya. Lihat di sini ya, sebentar ini ya, agak mengganggu nih. Nah, lihat teman-teman, di sini ketika saya geser ke sini ya, di sini ada tulisan show. Show itu artinya apa? Tampilkan, teman-teman. Lalu saya akan menampilkan nih, saya akan menampilkan username dan juga password ini. Username dan password ini dia ada di ketiga ya, kedua dan ketiga ya. Maka saya akan langsung ke kiri, lalu saya tinggal checklist saja ya. Checklist kedua dan juga ketiga. Karena tadi untuk username dan passwordnya dia ada di baris kedua dan ketiga. Seperti itu. Lalu saya akan klik save. Nah, oke. Di sini sudah di save. Nah, ketika sudah di-save, sekarang kita cek, teman-teman. Di sini ada tulisan setting. Tapi setting ini maksudnya adalah login, teman-teman. Ya, coba saya akan klik settingnya ini. Apakah dia masuk ke form login, teman-teman semua? Masuk, Pak. Masuk. Oke. Coba sekarang saya akan masuk menggunakan data dari admin ya. Saya akan menggunakan admin dengan password 123 di sini ya. Admin password 123. Saya akan masuk. Pertama admin. Username-nya. Lalu passwordnya 123. Saya akan klik save. Nah, maka dia muncul menunya teman-teman. Seperti itu. Ya. Nah, lalu teman-teman, sekarang di sini sudah muncul nih Pak menunya, tapi kok saya nggak serak ya Pak? Nggak seraknya kenapa? Nggak seraknya karena teman-teman di sini dia tulisannya setting, bukan login. Nyaman nggak sih kita login tapi tulisannya setting teman-teman? Kan nggak nyaman teman-teman ya, kurang nyaman. Nah, maka kita akan mengganti tulisan dan juga logonya teman-teman, seperti itu, ataupun ikonnya. Caranya bagaimana? Caranya teman-teman sekarang teman-teman masuk ke menu UX di sini ya. Teman-teman masuk ke menu UX. Setelah teman-teman masuk ke menu UX, teman-teman akan masuk ke user settings, teman-teman. Ini ya. Apakah sudah masuk ke menu UX, teman-teman di sini? Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Lihat, Pak. Terlihat ya. Di sini di user settingnya tinggal kita klik settings, teman-teman. Nah, lalu untuk display name-nya di sini ya, untuk display name-nya kita harus mengubah display name-nya dan juga memasukkan kode ya untuk display names-nya. Nah, di sini saya akan memasukkan formula teman-teman ataupun saya akan memasukkan kode di sini. Lihat di sini sudah saya tulis ya keterangannya ya. Di sini ada tulisan UX user settings, teman-teman. Apakah terlihat? Pak. Terlihat. Oke. Di sini tinggal saya kopas saja seperti ini, teman-teman. Lalu saya kopikan.
Oke. Di sini maksudnya apa sih Pak? Seperti ini. Lihat teman-teman, ini saya akan jabarkan arti dari kode ini. Is not blank artinya adalah jika dia terisi teman-teman dengan password, maka dia itu nanti tulisan ataupun tombolnya dia akan log out ataupun login teman-teman. Jadi dia nanti tombolnya itu tulisannya bukan settings ya. Di sini ya, lihat user settings di sini ya. User settingsnya dia nanti akan diganti dengan logout ataupun login teman-teman, display name-nya seperti itu ya. Saya akan klik save di sini. Ya, di sini sudah kita masukkan. Lalu ikonnya pun saya akan ganti teman-teman. Ikonnya yang tadinya itu bentuknya jeruji ya seperti ini ya teman-teman ya, bentuknya gear ya seperti ini. Saya akan masukkan ikonnya itu adalah log. Nah, ini teman-teman boleh pilih yang mana saja ya. Saya akan pilih yang ini saja, teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, teman-teman, lalu di sini untuk finish view-nya saya buat otomatis saja deh. Kalau sudah seperti ini, teman-teman, maka yang harus kita lakukan adalah kita save. Sekarang saya save lagi, teman-teman. Ini ternyata error karena tadi sepertinya jaringan saya sedang tidak bagus. Coba kita lihat ke bawah lagi. Saya reload dulu teman-teman karena dia diminta untuk reload teman-teman ya. Please try reloading the page. Seperti ini. Biasanya kalau teman-teman internetnya sedang tidak bagus akan muncul seperti ini teman-teman. Tapi jangan takut ya. Di reload aja. Kalau memang nanti datanya pun hilang ya udah tinggal kita fokus ulang lagi aja. Seperti itu ya. Nah, datanya hilang kan dia? Betul nggak? Hilang kan kodenya? Kalau kodenya hilang nggak apa-apa. Kita masukin aja seperti yang sudah kita lakukan tadi teman-teman. Sebentar, komputer saya error lagi, nggak bisa ngeklik. Valia, saya bergantung sama kamu loh, nanti bagus atau enggaknya video ini ya. Kamu harus edit, apa namanya, kalau yang lagi bermasalah seperti ini, kamu benerin ya, Valia ya. Kamu potong ya. Iya, Pak. Ya, bentar nih, saya lagi nggak bisa ngeklik. Oke, udah bisa. Oke, di sini sudah hijau, lalu saya save. Saya juga di sini akan memasukkan log sebagai ikonnya di sini, ya. Lalu saya akan klik save. Mudah-mudahan jaringan saya bagus ya, jadi dia nggak ngaco lagi. Kita lihat teman-teman, apakah dia berubah menjadi login? Berubah, Pak. Berubah. Apakah ikonnya pun berubah, bukannya gerigi lagi? Berubah juga, Pak. Berubah, Pak. Berubah juga teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita bisa mengubah form loginnya pun dia tulisannya yang tadinya setting menjadi login teman-teman ya, dengan bantuan coding yang telah disediakan teman-teman, seperti itu. Saya coba sekarang login dulu ya. Saya akan tuliskan admin ya. Lalu passwordnya adalah 123. Saya akan save. Ya. Ketika dia di save teman-teman, maka dia akan muncul menunya teman-teman ya, seperti itu. Lalu saya akan lihat ini seperti yang tadi sudah kita tulis di sini teman-teman. Ya, seperti yang sudah kita tulis. Ketika kita sudah memasukkan password, teman-teman di sini ya, di sini saya akan coba untuk membreakdown arti dari codingnya. Ketika kita sudah memasukkan password, maka dia tulisannya menjadi logout. Betul nggak? Tulisannya logout, teman-teman. Betul kan ya? Iya, Pak. Lalu ketika kita belum memasukkan password, di sini saya belum memasukkan password, ya. Maka tulisannya apa? Login, teman-teman. Ketika logoutnya kita klik, maka dia nanti akan menjadi login seperti itu ya. Nah, itulah teman-teman fungsi dari coding ini, teman-teman ya, seperti itu. Ketika tadi ya, seperti tadi yang tadi kita belum buka, teman-teman, dia masih bentuk apa tulisannya masih login, teman-teman. Karena apa? Karena kita belum memasukkan password. Tapi ketika kita sudah memasukkan password, dia akan berubah menjadi logout seperti ini, teman-teman. Seperti itu ya. Lalu, teman-teman, ingat di sini
ketika kita sudah memasukkan username dan juga passwordnya di sini ya, saya masukkan lagi. Nah, ketika saya save teman-teman, dia tidak akan tulisannya tidak akan tersisa di teman-teman. Seperti itu. Jadi orang-orang yang tadinya mereka itu mau melihat password dan juga username kita tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena username dan juga passwordnya selalu di-reset ketika sudah dimasukkan, teman-teman. Ini sesuai dengan fungsi yang tadi, teman-teman ya. Fungsi yang behavior tadi, teman-teman. Seperti itu. Ya. Saya ingin memasukkan contohnya passwordnya itu Andi, username-nya Andi gitu ya. Lalu passwordnya saya masukkan 123. Kira-kira bisa nggak? Tidak, Enggak, teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada tulisan data tidak terdaftar, teman-teman. Data tidak terdaftar ini dari mana, Pak? Dari kode yang tadi kita masukkan di username, teman-teman. Seperti itu, ya. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa memahami ya, seperti itu. Di sini saya akan masukkan admin. Passwordnya 123. Oke, good. Nah, sekarang teman-teman ya, hal yang ingin saya lakukan lagi adalah saya ingin ketika saya itu masuk ke aplikasi ini, saya nggak mau nih langsung masuk ke dalam menu ini, tapi saya maunya itu form login dan juga logout dulu. Kita nggak akan bisa mengakses menu ini kalau kita tidak memasukkan username dan juga passwordnya, teman-teman. Seperti itu. Karena kan hal yang lucu juga ya, kalau kita itu harus memasukkan kita harus memasukkan username dan juga password, tapi menu ternyata terlihat, gitu kan. Lucu nggak sih? Coba contohnya gini, Valia umpamanya mau membuka aplikasi ini, ya. Lalu Valia ini harus memasukkan user ID dan juga password. Tapi ketika dibuka aplikasinya udah ada menunya dan ketika diklik dia menunya bisa gitu loh. Jadi fungsinya nggak ada dong form login dan juga logout itu ya. Nah, kita akan memaksimalkan fungsinya teman-teman sehingga ketika kita memang mau mengakses menu ini kita harus masuk terlebih dahulu melalui form login seperti itu ya. Mudah-mudahan di sini teman-teman dapat memahaminya. Lalu apa yang harus kita lakukan Pak ketika kita ingin supaya ketika kita masuk ke dalam aplikasi ini dan juga kita ingin mengakses menu kita harus login dulu. Yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat slicer datanya terlebih dahulu. Slicer data itu yang mana Pak? Slicer data itu ada di sini teman-teman. Pertama kita klik data ya. Setelah kita klik data teman-teman kita klik slice. Apakah terlihat? Iya, Pak. Lihat, Pak. Oke. Sebentar ngebug lagi. Maaf teman-teman ya, aduh ini laptop saya kayaknya harus istirahat ya, sama seperti saya kayaknya. Oke, saya akan klik slice di sini. Oke, saya akan klik new slice, teman-teman. Lalu saya akan klik create new slice. Oke. Teman-teman, apakah di sini terlihat? Di sini ada tulisan slice name new slice. Terlihat? terlihat, Pak. Oke. Lalu untuk slice name-nya, teman-teman, saya akan tulis login. Seperti itu. Slice name-nya saya akan ubah menjadi login. Ya. Lalu yang harus saya lakukan adalah di sini ada tulisan raw filter condition. Nah, untuk raw filter condition-nya itu saya akan masukkan kode ya untuk raw filter condition ini. Saya akan klik di sini lalu saya akan klik create a custom expression teman-teman. Di sini ya. Saya akan masuk lagi ke Microsoft Word saya. Nah, di sini kan ada tulisannya slice. Berarti ini adalah untuk memasukkan kode slice, teman-teman. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami, teman-teman ya. Jadi di sini sudah saya berikan judul masing-masing, teman-teman ya. Saya copy, lalu saya masuk ke aplikasinya lagi, lalu saya paste, teman-teman. Sudah?
Oke. Kalau sudah, saya akan klik save, teman-teman. Seperti itu, ya. Setelah saya klik save, teman-teman, untuk slice action-nya saya pilih yang auto aja deh, tetap yang auto aja. Oke. Lalu saya klik save di sini. Ingat, setiap kali kita melakukan sesuatu tindakan pada aplikasi ini, kita akan klik save yang ada di sebelah kanan atas. Supaya apa? Supaya tetap kesimpan, teman-teman. Seperti itu, ya. Di sini coba saya akan login. Oh, di sini dia tetap bisa masuk walaupun dia belum login. Kenapa? Karena di UX-nya itu, teman-teman, kita belum mengaturnya. Lalu saya akan ke UX di sini, ya. Setelah saya ke UX, teman-teman, di sini primary views-nya itu di menu ini, teman-teman lihat. Nah, ya, di primary views-nya untuk menunya di sini view name-nya itu adalah menu. Nah, tapi for this datanya ini kita ubah. Kita ubah menjadi login. Apakah dapat dipahami, teman-teman semua? Nah, seperti ini. Apakah dapat dipahami? Paham, Pak. Pak. Paham ya? Oke, good. Kalau sudah seperti itu, kita akan klik save, teman-teman. Nah, maka ketika kita masuk ke dalam aplikasi ini, kita tidak akan bisa mengakses menu-menu yang ada, teman-teman. Kenapa kita tidak bisa mengakses menu-menu yang ada? Karena kita harus login terlebih dahulu, teman-teman. Seperti itu ya. Lihat, dia nggak akan bisa. Saya klik menunya, dia nggak akan bisa untuk keluar ataupun tidak akan ditampilkan menunya. Saya akan masuk dulu, saya akan login dulu, teman-teman. Di sini username-nya admin, password-nya 123. Lalu saya klik save. Nah, loh, Pak, kok ini menunya cuma 2, Pak? Ada yang bisa bantu saya jelaskan nggak? Kenapa sih menunya cuma 2 yang ditampilkan? Karena username-nya yang dimasukin admin, bukan user. Karena username-nya yang dimasukin adalah admin, bukan user. Coba lihat. Nah, teman-teman coba lihat di sini. Admin otoritasnya hanya pada 2 menu ini saja, yaitu menu daftar barang dan juga daftar distributor. Sekarang saya klik di sini, apakah dia hanya ada daftar barang dan distributor saja? Berarti kalau seperti ini, sudah berhasil, teman-teman ya. Untuk menu admin ini dia hanya bisa membuka 2 menu saja. Coba sekarang saya ingin masuk menjadi user, teman-teman. Saya akan ketik user, lalu password-nya saya akan buat 123. Lalu saya akan klik save. Apakah cuma ada 1 menunya, teman-teman, yang tampil? Iya, Pak. Nah, kenapa? Karena pada sheet-nya pun, teman-teman, kita hanya mengautorisasinya itu cuma untuk 1 menu saja. User hanya bisa membuka menu daftar kargo. Seperti itu, teman-teman ya. Dia akan sangat mudah, teman-teman ya, ketika kita sudah memiliki kodenya, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, lalu kalau udah seperti ini, apa yang sekarang saya lakukan, Pak? Yang teman-teman lakukan adalah teman-teman silakan nanti kalau sudah seperti ini silakan lakukan yang seperti minggu lalu kita lakukan ya. Yang pertama masukkan submenu-submenunya dan kita menghubungkan submenu-submenunya, teman-teman ya. Seperti itu. Inilah urutan yang benar, teman-teman. Kita buat ID ataupun kita akan membuat form login dan logout terlebih dahulu, baru nanti submenunya kita akan buat setelah form login dan logout itu dibuat, teman-teman. Seperti itu. Ya.